Halo, ketemu lagi di channel Swing Journey. Nah, buat yang belum tahu, apa sih channel Swing Journey? Swing Journey itu adalah channel yang bakal bahas seputar jahit-menjahit, mulai dari update perkembangan mesin jahit terbaru, teknik menjahit, dan aksesoris-aksesoris seputar jahit-menjahit. Nah, kali ini videonya cukup spesial karena kita bakal ngebahas dua mesin jahit yang terbaik di kelasnya. Kita bakal ngebahas dua mesin ini yang ada di depan saya nih, yang di sebelah kiri ini kita bakal review Janome tipe ST24 untuk kita bandingkan dengan mesin jahit Juki seri HZL 35. Nah, HZL 35 ini termasuk ke seri heavy duty-nya dari mesin merek Juki. Nah, kita bakal ngebandingin kedua mesin ini. Nah, dari sisi harga, untuk Janome ST24 ini dijual di harga sekitar 3,9 juta. Sementara untuk Juki ini dijual di harga kisaran 3,2 juta. Nah, dengan selisih harga 700.000 itu, kira-kira apa sih yang jadi kelebihan di masing-masing mesin jahit ini? Nah, kita bakal ngebahas dan membandingkan dua mesin jahit ini, mulai dari suaranya, mana yang paling smooth, paling halus suaranya di antara kedua mesin ini, lalu mana mesin yang mempunyai getaran yang paling halus, dan yang ketiga kita bakal ngebandingin kekuatan mesinnya ini dalam menjahit. Tapi kita bakal pakai bahan yang masuk akal yang memang kita gunakan untuk dijahit. Kita bakal ngebandingin gunakan kulit, bukan kita nggak bakal pakai triplek atau kaleng lah, kita nggak bakal pakai itu karena siapa juga yang jahit itu. Oke, kita langsung aja kita mulai perbandingan yang pertama. Oke, yang pertama kita bakal dengerin si Janome ST24 ini. Gimana suaranya? Yuk, kita dengerin. Nah, suaranya sih tipikal suara mesin jahit pada umumnya ya. Agak sedikit harsh atau kasar ya. Ada suara mechanical yang cukup terdengar di si bagian mechanical si Janome ketika dia bekerja secara di kecepatan penuh. Oke, kita langsung aja bandingin ke si Juki HZL 353 ini. Gimana suaranya? Yuk, kita dengerin. Nah, gimana? Menarik nih perbedaannya. Walaupun suaranya tipikal khas mesin jahit, tapi suaranya lebih refine, jauh lebih refine. Suaranya tuh lebih smooth, lebih halus dibandingkan kalau kita dengerin si Janome. Khususnya di suara bagian mechanical ketika si jarumnya ini menyentuh atau memulai jahit secara kecepatan penuh. Si Juki ini jauh lebih halus. Nah, kalau di bagian suara ini sepertinya si Juki lebih unggul dibandingkan Janome ST24 untuk kehalusan suaranya. Nah, untuk tes berikutnya kita bakal bandingin gimana sih getarannya ketika kita menjahit, apakah getarannya mengganggu atau enggak. Yuk kita lihat aja di video perbandingan berikut. Untuk di bagian kehalusan getaran, kita bakal coba dulu si Janome ST24 ini. Kita bakal menggunakan contoh yang gampang aja. Kita pakai bobin yang kita bakal taruh di bagian atas si mesin. Nah, untuk informasi aja, bagian permukaan atas Janome ST24 ini lebih rata dibandingkan Juki. Juki ini agak sedikit melengkung ya di bagian atasnya, di tempat nanti kita bakal taruh ngetes, kita taruh bobinnya. Oke ya, kita taruh, kita coba gimana getarannya. Nah, lihat kan gimana si bobinnya itu mulai bergerak sampai jatuh. Artinya getarannya lumayan berasa untuk Janome ST24. Kita bakal tes menggunakan teknik yang sama di Juki HZL 353 ini. Kita bakal taruh bobin di atasnya dan kita akan jalankan ke kecepatan
paling maksimalnya. Oke, yuk kita lihat. Wow, hebat kan? Nggak jatuh sama sekali. Nah, ini yang membuktikan bahwa si Juki HZL353 ini walaupun dijalankan dalam kecepatan yang penuh, getarannya tuh masih hampir nggak ada, sampai si bobinnya tadi tuh nggak bergerak sama sekali. Dibandingkan sama si Janome ST24, si bobinnya bergerak bahkan sampai jatuh. Artinya apa? Artinya Juki HZL353 ini lebih smooth, lebih minim getaran dibandingkan Janome ST24. Jadi pemenangnya Juki lagi. Oke, kita lanjutin ke tes yang ketiga, yaitu tes yang paling penting ketika kita memilih mesin jahit. Seberapa kuat sih mesin jahit ini ketika menjahit ke berbagai jenis bahan? Kita bakal tes yang cukup ekstrim. Di sini kita pakai bahan kulit, leather, full grain leather. Kita tumpuk menjadi 4 lapisan. Kita bakal coba dari kalau tadi kita coba ke Janome duluan, sekarang kita coba di mesin Juki duluan. Yuk kita lihat gimana performa si Juki ini ketika menjahit bahan yang tebal. Yuk kita lihat videonya. Nah, nggak ada kendala sama sekali. Kalau kita lihat, bahkan jahitannya lurus, tetap rapi, dan terajut, baik bagian depannya atau bagian bawahnya tetap terjahit dengan sempurna. Tidak ada jahitan yang missing atau skip. Oke, itu dari Juki. Kita bakal bandingin sekarang dengan Janome ST24. Yuk kita langsung lihat aja. Nah, udah lihat kan gimana si Janome ST24 ini bukan agak lagi, kesulitan menjahit bahan yang tebal. Kita pakai bahan yang sama ya tadi. Kita bakal bahkan kita tunjukin jahitan si Juki-nya itu tetap ada. Jadi kita artinya tidak mengganti bahannya. Nah, si mesin tadi, si Janome ST24 ini bahkan tidak bisa merajut dengan baik. Tidak bisa merajut sama sekali. Artinya jahitannya tuh skip sama sekali. Nggak ada bagian yang terjahit di bagian kulit tadi. Itu menunjukkan bahwa dari sisi kekuatan, Janome ST24 ini tidak bisa menjahit bahan setebal kulit yang kita tumpuk menjadi 4 lapis. Ketebalannya itu kurang lebih hampir 1 cm. Oke, itu aja. Jadi dari sisi kekuatan menjahit, si Juki HZL353 ini pemenangnya. Oke, tadi kita udah lihat kenapa Juki ini bisa ngejahit bahan segitu tebal, sementara Janome nggak bisa menjahit kulit sampai 4 lapisan. Nah, yang pertama itu adalah si Juki ini, dia udah pakai sistem box fit industrial. Nah, selain itu, Juki ini juga memiliki setelan tekanan sepatu. Nah, ini tuh guna banget untuk ngatur tekanan ketika kita menggunakan bahan, baik yang itu lebih tebal atau bahan yang lebih tipis. Jadi, si tekanannya ini bakal menyesuaikan semua bahan yang bakal kita pakai. Nah, sementara di Janome itu fitur tersebut yang tadi ada di Janome ini
tidak tersedia fitur tersebut. Itulah mengapa yang membuat mesin jahit Juki tadi lebih kuat dan bisa menjahit secara normal. Tadi kita udah bahas 3 fitur utamanya. Nah, kita bakal ngebahas fitur-fitur tambahan yang ada di kedua mesin ini. Yang pertama, kita bakal ngebahas masalah fitur penggulung bobin otomatisnya. Mesin Juki ini menggunakan spool yang horizontal. Nah, berbeda dengan Janome yang masih menggunakan spool konvensional vertikal yang berdiri itu. Nah, kelebihannya apa sih kalau dia horizontal? Yang pertama, si benangnya tersebut bakal stabil jalannya dan nggak bakal tuh kelihatan goyang-goyang. Sementara kalau kita lihat di Janome, nih kita lihat di video, si spool benangnya itu kelihatan banget kan goyang-goyang. Nah, itu spool metode konvensional. Nah, sementara yang horizontal yang ada di Juki ini adalah teknologi yang terbaru. Berikutnya kita bakal bahas yang namanya pola jahitan. Nah, ini tuh sering banget nih ditanya, ada pola 12 pola, 19 pola, 23 pola. Nah, sebenarnya ini apa sih? Nah, di Juki ini terdapat 21 jenis pola. Bisa kita lihat di sini. Nah, sementara untuk di Janome, dia ada, di sini sih tertulisnya 25. Nih, coba kita lihat, kita perhatiin di bagian sini. Tar dulu. Ini B-nya mana ya? Oh, ternyata yang B ini cuma beda posisi jarum. Dimana Juki juga sebenarnya bisa diatur manual seperti itu. Nah, jadi kalau kita sumpulin, sebenarnya Janome punya 23, Juki punya 21 pola. Selisihnya ya jadi cuma 2 pola aja sih. Jadi ya kurang lebih sama lah. Oke, selain masalah pola jahitan, nah kita bakal perhatiin yang namanya setelan untuk merubah lebar jahitan. Janome dia mempunyai pengaturan lebar jahitan itu sampai 5 mm. Sementara untuk Juki, dia punya setelan lebar jahitannya itu sampai 7 mm. Nah, settingan yang sampai 7 mm itu jarang banget ada di mesin jahit di kelas seperti ini. Jadi kelebihannya di bagian itu Juki lebih menang. Nah, selanjutnya, kalau kita tadi udah bahas pola, lebar jahitan, sekarang kita bakal bahas penempatan bobin. Kalau teman-teman perhatiin, di bagian Juki ini penempatan bobinnya ada di bagian atas dan diberi jendela yang bisa kita lihat dari plastik yang transparan. Jadi kelebihannya apa? Kalau kita bisa ngelihat benang yang di bobin bawah ini masih penuh atau udah habis. Nah, yang kedua, teknologi seperti ini terbilang lebih baru. Sementara kalau teman-teman lihat, untuk Janome ST24 ini dia masih menggunakan penempatan bobin konvensional yang berada di bawah. Selain penempatannya lebih sulit, pemasangannya tuh juga sedikit lebih ribet dan teman-teman nggak bisa ngeliat tuh bobin isi benang di dalam bobinnya tuh masih banyak atau udah enggak. Jadi teman-teman mesti ngeliat, buka, cabut untuk ngeliat benangnya masih ada apa enggak. Oke, yang terakhir dan yang nggak kalah penting, kita bakal ngomongin masalah build quality dan materialnya. Nih, kalau teman-teman lihat sih, kalau secara kasat mata sebenarnya nggak kelihatan beda. Cuman kalau teman-teman bisa tegesin atau bisa megang langsung bahannya, kualitas dari material untuk Janome ini, build quality-nya masih agak-agak kurang rapih ya. Kayak dari sini nih ya, ini kerenggangannya ini masih goyang. Padahal udah pasangnya udah bener, masih goyang. Terus ini juga masih goyang. Nah, terus pemasangannya juga masih konvensional. Nah, sementara kalau teman-teman lihat di Juki ini, finishingnya tuh permukaannya lebih smooth, lebih rapet. Terus gap-gapnya, celah-celah antar panelnya ini juga lebih rapi ya. Terus kayak tutup ini tuh nggak ada goyang-goyang. Terus untuk penempatan freehand-nya ini kayak ada satu sistem mekanis yang membuatnya tuh dia lebih rapih. Baik tuh masuk keluarnya tuh kayak ada relnya. Terus kalau kita tekan tuh kayak ada feedback. Nah, sampai sini
teman-teman mungkin udah bisa simpulin lah ya, mana yang lebih baik ataupun enggak. Nah, kalau teman-teman memang ada budget untuk membeli mesin jahit di kisaran harga nggak nyampe 4 juta ya, mungkin selisih 700.000 itu lumayan banyak. Mungkin teman-teman dengan 700.000 teman-teman bisa beli aksesoris jahit lain, mulai dari beli gunting, beli case-nya, beli tempat, atau beli macam-macam lah ya 700.000. Dan teman-teman bisa dapat fitur yang kurang lebih sama. Tapi dengan kualitas, kalau Juki ini dari perbandingan yang tadi ya, kayaknya sih Juki menang hampir di segala faktor. Yang kurang doang tuh cuman banyaknya pola jahitan yang cuman selisih 2. Nah, balik lagi ke selera teman-teman sih. Kalau memang 2 pola jahitan itu dirasa worth it untuk nutupin kekurangan yang ada di Janome yang tadi kita bahas, itu baik lagi ke teman-teman. Oke, gitu aja untuk review perbandingan 2 mesin jahit ini. Semoga berkenan dan semoga bisa jadi bisa jadi pertimbangan teman-teman lah kalau mau beli mesin jahit. Oke, itu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Tunggu kita di video-video berikutnya. Dah.